Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita dari minggu kemarin, dan ini merupakan kuliah kita yang ketujuh yang setelah UAS dan akhir UTS dan tengah semester, dan setelah ini kita akan mengadakan ujian UAS, ujian akhir semester. Kita sebelumnya lah belajar masalah analisa regresi linear, eksponensial, geometrik. Dan sekarang kita masuk kepada model regresi polinomial atau regresi kuadratik. Kalau bentuk umumnya regresi kuadratik itu adalah Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Nah, ini kuadratik. Kalau seandainya kubik, nanti ada kubik, cara mencarinya hampir sama aja. Jadi sekaligus saya terangkan nanti. Kalau kubik artinya Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat tambah D X pangkat 3. Kalau pangkat 3 artinya kubik. Nah, kalau secara umum, kalau regresi linear, bentuk garis regresi itu lurus, linear. Kalau regresi kuadratik, dia melengkung. Ada turun, ada naik. Kalau kubik, dia bergelombang. Ada naik, turun, kemudian naik lagi, bergelombang. Itu regresi kubik. Itu bentuk-bentuk umum. Pengetahuan yang terkait dengan regresi kuadratik dan kubik. Dan juga nanti ada kita pelajari regresi multivariasi 2 variabel dan regresi multiple 3. Multivelnya artinya berganda, regresi berganda 2 variabel dan 3 variabel. Caranya sebenarnya sama aja dengan regresi kuadratik dan kubik. Kalau regresi multivel 2 variabel sama dengan regresi kuadratik. Kalau regresi kubik sama dengan 3 variabel. Nanti kita jelaskan. Kita masuk dulu regresi kuadratik. Untuk menyelesaikan regresi kuadratik itu, kita harus dengan sistem matrik. Penyelesaiannya dengan sistem matrik. Matriknya itu kita buat seperti ini. Sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat E. Kalau dia kuadratik ya, sampai kuadrat. Di sininya N banyak data. Sigma X, sigma X kuadrat. Ke sampingnya juga sama. Sama dengan baris pertama, sama dengan kolom pertama. Perhatikan. Nah, yang di dalamnya ini merupakan hasil perkalian. X kali X, X kuadrat. Nah, itu caranya. X kali X kuadrat. X pangkat 3. Pengalinya ke atas ya. Baris pertama. Nah, yang ini misalkan. X kuadrat kali dengan X. X pangkat 3. X kuadrat kali X kuadrat. X pangkat 4. Nah, di sininya kalau kena ABCD, ABC, ABC. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti kita cari. Itu kalau regresi kuadrat. Kalau kubik gimana? Nah, kalau kubik kita tambah aja di bawah ini satu lagi. Untuk yang matrik ini kita tambah sigma X pangkat 3Y. Nah, di sini juga kita tambah, matrik yang ini kita tambah lagi sigma X pangkat 3. Ke bawahnya kita tambah sigma X pangkat 3. Nah, kemudian di dalamnya ini kita hasil perkalian. Sama dengan tadi, hasil perkalian. Nanti kita lihat. Setelah tahu kita bentuk matrik ini, maka matrik ini dapat kita ubah menjadi bentuk persamaan. Itu sigma Y sama dengan N kali A. Nah, ini dia. Ditambah sigma X kali B. Ini dia. Ditambah sigma X kuadrat kali C. Nah, sistem perkaliannya. Untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua berarti sigma XY. Berarti sigma X A. Ini dia. Sigma X kuadrat B. Ini dia. Sigma X pangkat 3 C. Nah, itu cara membuat persamaan dari matrik ini. Yang ketiga berarti ini yang kita ambil lagi. Kemudian yang ini kita kalikan ke sini. X pangkat 3 kali dengan B, X pangkat 4 kali dengan C. Dapatlah persamaan ini.
dapat 3 buah persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. 3 persamaan, 3 bilangan gaib. A, B, C, D. Dapat ditentukan dengan eliminasi. Dengan cara mengurang-kurangkan. Nanti kita coba. Nah, itu kalau seandainya kuadratik. Kalau kubik, tambahkan aja tadi. Tambahkan lagi sigma X pangkat 3Y sama dengan sigma X pangkat 3A tambah sigma X pangkat 4B. Jadi jadinya. Kalau untuk kubik. Nah, kita lihat yang ini dulu. Misalkan data kita ini. Data penelitian kita itu ada 3, 7, 4, 12 ini. Ya. Ini data survei. Hubungan antara X dan Y. Misalkan datanya dapat dari 8 buah data. Kita ambil coba kan aja. Dapat datanya ini. Kemudian kalau kita perhatikan dari sini. Yang perlu kita cari adalah sigma X kuadrat. Sigma X pangkat 3. Sigma X pangkat 4. Kemudian yang harus kita cari lagi nanti sigma XY. Sigma XY kuadrat. Nah, itu yang kita buat pada tabel ini. Mungkin sigma X kuadrat kita cari. Kuadratkan X. Sigma X pangkat 3. Kuadratkan ini. Pangkat 3 kan ini. Pangkat X. X pangkat 4. Nah, pangkatkan 4 ini. Dapatnya ini. Semuanya. Ikuti aja. Kalau ini kuadrat. Kalau ini untuk pangkat 3. Dan ini pangkat 4. Kalau ini untuk Y kuadrat. Berarti ini yang dianukan. Kalau ini XY, berarti X kali Y 21, ini dia. Cari semuanya. Kemudian X kuadrat Y, berarti ini kita ambil. X kuadrat kali Y. 7 kali 9, 9 kali 7, 63. Ini dia. Inilah data-data sigma yang kita butuhkan untuk mencari nilai A, B, C, dan D. A, B, C ya. A, B, dan C. Karena ada regresi kuadratik. Nah, nilai data-data inilah yang kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Sigma Y-nya berapa? N-nya berapa? Sigma X berapa? Itu yang kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaan yang ini. Kalau kita masukkan sigma Y 136, N-nya 8, sigma X 52, sigma X kuadrat 380, ini persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, sigma XY. Nah, ini dia. Sigma X 52 sama. Nah, masukkan aja. Tukar nilai-nilai ini dengan sigma-sigma yang kita cari. Ketiga-tiga. Setelah itu dapat, setelah kita kerjakan, kita coba dengan cara eliminasi, cara mengurang-urangkan. Maksud saya di sini persamaan 1 dikurang dengan persamaan 2. Berarti 1 dikurang dengan 2. Caranya adalah, perhatikan ini, 1 dengan 2. 3016 kita bagi dengan 380, ini dia. Perhatikan ini. 3016 bagi 3080 kali, pengalinya 136. Dikurang dengan 963. Sama dengan berapa? Ini yang dapat nilainya. Jadi persamaan 1 kurang persamaan 2 untuk Y yang pertamanya ini dapat. Caranya saya ulang kembali. Ini bagi dengan ini, kali dengan ini, kurang dengan ini. Untuk mendapatkan ini. Untuk yang kedua, berarti yang kita lakukan adalah tetap juga 3016 bagi dengan ini, kalinya 8. Pengurangnya 52. Dapat dia 1149. Ini dia. Untuk yang ketiga tetap juga. Yang kita lakukan adalah 316 bagi 380, pengalinya 52. Kurangnya 380. 380. Dapat dia 3272. Ini dia. Kalau yang terakhir, ini bagi dengan ini, dikali dengan ini. Dikurang dengan ini. 0 hasilnya. Karena ini bisa dicoret ini. Ya kan? Jadi C-nya hilang. Tinggal bilangan gaibnya A dan B. Itu kalau persamaan 1 dan 2 kita kurangkan. Hasilnya ini. Kemudian kita coba mengurangi persamaan 1 dengan 3. Boleh 1 dengan 3, 2 dengan 3 boleh. Seserah. Hasilnya sama. Nah, sekarang yang kita cobakan 1 kurang 3. Berarti kalau 1 kurang 3, yang kita lakukan itu adalah 25.
Ini sebenarnya di sini 25. 25 bagi dengan ini kali dengan 136 kurang dengan ini. Pengurang ke bawah ya. 7406. Dapatnya ini nanti. Untuk yang kedua, berarti ini bagi dengan ini kali 8 kurang dengan ini. Yang ketiga, ini bagi ini kali ini kurang dengan ini. Dapat dia ini. Yang untuk C-nya nanti pasti hasilnya 0. Karena ini bagi ini dikali dengan ini dikurang dengan ini hasilnya 0. Tinggal persamaan 1 kurang 3, tinggal persamaan bilang gayanya A dan B. Katakanlah 1 kurang 2 persamaan keempat, dan 1 kurang 3 persamaan ke-5. Sekarang kita kurangkan lagi 4 dengan 5. Persamaan 4 kurang dengan 5, berarti persamaan ini. Dengan cara yang sama. Dengan cara sama berarti ini bagi dengan ini kurang dengan ini. Dapatnya ini. Nah, kemudian yang kedua, ini bagi dengan ini kali dengan ini kurang dengan ini. Dapatnya 454. Nah, kalau yang terakhir ini kali ini dikali dengan ini dikurang lagi, yang akhirnya 0 ini. Tinggal di sini dari persamaan 4 dan 5 tinggal bentuk persamaan ini. Dari sini kita dapat mengetahui nilai A. A itu adalah min ini bagi dengan ini. Min ini bagi dengan ini. Dapat min 12,40. Dapat nilai A. Untuk mendapatkan nilai B, tukarkan nilai A itu di sini. Oleh ini, boleh ke persamaan ini. Serah. Tukarkan nilai A dan selesaikan. Nilai A ditukar, nanti dipindah luaskan, dibagi dengan ini. Dapat dia nilai B. Untuk mendapatkan nilai A, dapat nilai B, dapat nilai C, masukkan ke salah satu persamaan yang 3 ini. Tukar ini dengan nilai A, tukar ini dengan nilai B. Selesaikan, akan dapat nilai C. Min 0,46. Dapat nilai A, B, C, berarti dapatlah persamaan yang kita cari. Persamaan yang kita cari adalah berarti nilai A-nya ini, B-nya, C-nya ini, min 0,46. Kodam. Itu cara menyelesaikan persamaan kuadratik dengan sistem matrik. Oke, sebentar ya. Koefisien determinasi sama aja. Rumusnya agak berubah, sigma XY ini tetap. JX-nya tetap. Nanti ada JX kuadrat Y. Nah, ini tambahannya. JX kuadrat Y. Kalau J-nya biasa saja, seperti rekursi linear. Nah, koefisien determinasinya rumusnya ini. B kali JXY ditambah C, karena ada nilai C-nya tadi, kali JX kuadrat. Ya, ini gunanya yang ini. Dibagi dengan Y. R-nya akarkan aja. Nilai ini akarkan. Dapat dia ini. Nah, mencari analisa regresinya, analisa JKR-nya. Agak beda juga. Kemarin B kali JXY, kalau sekarang tambahkan. B kali JXY ditambah C kali JX kuadrat Y. Untuk mencari JKR. JKT-nya sama regresi linear. JKS-nya juga sama. Mengurangkan JKT dikurang dengan JKR. Dapat nilai ini kita buat tabel. Nah, perhatikan. Di sini kalau regresi linear karena X-nya 1 nilainya. Tapi karena di sini ada X dan X kuadrat, DB-nya berubah menjadi 2. Kalau regresi kubik, berarti 3 di sini. Nilai di sini berubah menjadi 3. Kalau linear 1, kuadratik 2, kalau kubik 3. Nah, kalau di sini tadi datanya 8 kurang 1, 7. Di sini 2, berarti sisanya 5. Ini kan jumlah. 7 kurang 2 sama dengan 5. Sama dengan JKS itu selalu JKT kurang JKR. JKT dikurang dengan JR per ini. KT itu selalu dibagi dengan masing-masing DB. Ini bagi dengan ini bagi dengan 5 per ini.
F hitung itu perbandingan. KTR bagi dengan kata sisa. Dapat ini dia. Ternyata dia bintang 2. Karena diterima arti terdapat hubungan responnya dengan parabola acak X berbentuk model koregresi kuadratik dapat diterima. Berarti regresi kuadratik di sini bisa digunakan untuk pendugaan. Itu belum. Sebelum saya masuk ke sana, bagaimana regresi kuadratik? Nah, perhatikan ini, regresi kuadratik. Nanti ada sebentar ini, saya memperlihatkan kalau regresi kuadratik itu dia pangkat 3, di sininya A, B, C, dan D. Nah, perhatikan. Di sininya sigma X kuadrat, sigma E pangkat 3. Ke bawahnya juga sama. Yang di dalam ini merupakan hasil perkalian. X kali X kuadrat, X kali X kuadrat pangkat 3, X kali X kuadrat pangkat 3, X pangkat 4, dan selanjutnya. Dari sini kita dapat menentukan persamaan. Kalau tadi 3 menjadi 4. Perhatikan ini. Nah, kemudian karena ada 4 persamaan, ada nilai A, B, C, dan D, 4 juga, dapat ditentukan dengan cara eliminasi. Dengan caranya, persamaan 1 dikurang dengan persamaan 2, persamaan 1 dikurang dengan persamaan 3, bisa persamaan 1 dikurang dengan persamaan 4, boleh. Dengan cara yang sama, maka regresi kubik pun dapat kita lakukan. Nah, tapi sebelumnya kita kembali tunggu ya. Ini dapat tadi kita dah sampai kepada persamaan, dah sampai ke nilai R, dah sampai kepada tabel ANAFA. Ya. Nah, selanjutnya kalau contoh soal nanti ada kerjakan. Anda coba mencari persamaan regresi kuadratik dari data yang ini. Berapa koefisien dominasi, determinasi, korelasi, uji koefisien korelasinya berapa, lakukan analisa variansi. Dicobakan dulu nanti baru kalau kita diskusikan. Nah, oke. Di sini saya akan terangkan membuat untuk regresi kuadratik ya. Kuadratik ya, kubik nggak ada lagi. Itu ada di dalam kalkulator. Ada di dalam kalkulator. Itu dengan cara di sini tidak saya buatkan ya, nggak nampak ya. Mode geser, tunggu, mode regresi 3 ya. 3 eksponensial kuat 3. Oke. Untuk regresi kuadratik ini, regresi kuadratik ya, tekanannya adalah mode, tekan mode, tekan angka 3, tekan geser yang di pinggir, geser. Nah, nampak kuat. Nomor 3, tekan angka 3. Berarti Anda telah membuat model regresi kuadratik. Nah, kalau model regresi kuadratik itu sudah masuk, masukkan datanya seperti biasa, 10,7 M plus, 2,3 M plus, 4, seperti regresi biasa aja masukkan. Setelah itu masuk semua, maka nilai ABC itu sudah ada di dalam kalkulator. Nilai ABC itu sudah ada di dalam kalkulator. Nilai ABC-nya adalah nilai A-nya tekan shift 2, geser 1 sama dengan. Lihat ini. Dapat dia ini. Untuk B-nya shift 2, geser 2 sama dengan. Untuk C-nya shift 2, geser 3 sama dengan. Nah, dapatlah. Ini nilai A, nilai B, nilai C. Dapatlah persamaannya. Nah, untuk persamaan ini, kalau nilai JX-nya sama, mencarinya, yang beda itu JX kuadrat ya. Lakukan ini, operasikan yang ini. Nanti saya berikan kalau belum ada dalam catatannya. Akan dapat nilai JXY, JX kuadrat Y, JXX, dan JYY. Kalau ini dapat, kita dapatkan nilai koefisien korelasi, determinasi, dan koefisien korelasi. Nah, seperti biasa aja lagi.
kita juga bisa membuat tabel ANAFA-nya. Jadi kalau untuk regresi kuadratik, itu masih bisa menggunakan kalkulator. Nah, akan tetapi itu kalau data mentah. Kalau data itu merupakan yang kita itu data seperti ini, sigma-sigmanya diketahui, mau tak mau Anda harus harus melakukan menggunakan rumus. Kita harus menggunakan rumus. Nah, nanti Anda cobakan, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Itu regresi kuadratik ya. Regresi kubik juga tadi kita singgung tadi. Ini dia regresi kuadratik. Saya nggak akan anukan. Kemudian yang terakhir itu dia sama dengan regresi kuadratik dan kubik. Bedanya adalah penyimbolannya. Regresi komplit atau multiple regresi atau regresi berganda sama aja tuh. Komplit, multiple atau berganda sama. Jadi bentuknya bisa juga linear, eksponensial, geometri. Yang kita bicarakan hanya linear ini. Y sama dengan kalau regresinya BX1 ditambah CX2. X-nya X1, X2 ini nggak sama. Kalau tadi X dan X kuadrat pakai 3. Kalau sekarang X1, X2 beda itu. Nah, bisa aja kalau dia X-nya itu bisa sampai 12. Jadi kalau misalkan 3, D X, X3. Ada lagi E X4 dan selanjutnya. Ini kita cobakan dua variabel bebas. Kalau dua variabel bebas bentuk umumnya adalah Y sama dengan A tambah BX1 tambah CX2. Nah, dia sama dengan regresi kuadratik. Cuma bedanya kalau regresi kuadratik di sininya X tidak pakai 1 dia, dan di sininya X kuadrat. Nah, kalau di sini sigma X1, sigma X2. Itu beda. Ke sampingnya baris pertama sama dengan kolom ini. Yang di dalamnya merupakan hasil perkalian. Sama juga. X kali X. X1 kali X1. X1 kuadrat. X1 kali X2. X1, X2. Nah, cara membuatnya. X2 kali X1 sama juga. X1 kali X2. X2 kali X2. Sigma X2 kuadrat. Nah, kemudian di sini akan ada nilai A, B, C. Dari bentuk matrik ini kita rubah menjadi persamaan. Persamaannya akan berubah menjadi ini dia. X1, X2, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, kemudian cara penyelesaian mencari nilai A, B, C dapat ditentukan dengan cara eliminasi. Sama dengan kuadratik. Kurang-kurangan aja. Persamaan 1 kurang persamaan 2, persamaan 1 dikurang dengan persamaan 3. Nanti akan kita dapatkan nilai A, B, C. Nah, misalkan contoh kita ambil sekarang. Misalkan kita melakukan pengamatan terhadap 10 keluarga mengenai hubungan antara X1 pendapatan dalam ratusan ribu rupiah, pendapatan X1. Yang keduanya, X2-nya adalah biasanya keluarga dalam satu satuan jiwa. Y-nya adalah pengeluaran untuk membeli barang A dalam ribuan rupiah. Katakanlah hasil data hasil penelitian itu X1-nya ini. X1 tadi dikatakan pendapatan dalam ratusan ribu, jadi pendapatannya 10 ribu. Katakanlah jumlah keluarganya 7, jumlah dia membeli barang itu 23. Ini ada 10 keluarga yang coba diamati. Nah, dari matrik ini yang perlu kita ketahui adalah nilai-nilai sigma X1, sigma X2, sigma X1 kuadrat. Nah, ini. Maka kita buatkan tabelnya di sini. Yang perlu kita cari sigma, yang perlu kita cari X1 kuadrat, kuadratkan ini. X2 kuadrat, kuadratkan ini. Cari semuanya. Nanti ini sigmanya semua. X1, X2, Y kuadrat, X1, Y, X2, Y. Cari semuanya ini. Kalau ini sudah dapat, baru kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaan sama dengan regresi kuadratik. Masukkan dalam persamaan, kemudian kita kurang-kurangkan. Nah, seperti ini contohnya, 267 bagi 40 kali 170 kurang dengan 112. Dapat nilai yang ini. Sama dengan itu. Regresi kuadratik. Dan itu kalau kita lakukan akan dapat nilai A, B, C. Dapat nilai A, B, C akan dapatlah persamaan yang kita cari. Nah,
J X1Y, rumusnya agak berubah sedikit. Sigma X1Y dikurang sigma X1 kali Y, J X1 X2. Perhatikan ini, dia agak berubah sedikit, tapi nilainya R-nya B J X1Y yang sama. Jika R-nya B kali J, sama aja ini. Bedanya X1, X2. Kalau dia X dan X kuadrat, itu aja bedanya. Kemudian masukkan setelah nilai-nilai dapat, masukkan dalam tabel ANAFA-nya. Dari sini terlihat bahwa dari perbedaan nyata bintang 2 terdapat hubungan respon Y dengan variabel X berbentuk model regresi yang ditetapkan dapat diterima. Jadi regresi multiple dua variabel ini bisa kita pakai. Nah, ini contoh latihannya, latihan 531. Kita nggak bisa lagi menggunakan kalkulator secara langsung. Cuma kalkulator barangkali bisa kita gunakan untuk membantu. Misalkan kita ingin tahu, kita masukkan ini program SD aja juga bisa, atau program regresi, masukkan ini, masukkan nilai ini ya. Kita akan tahu nilai sigma X-nya berapa, sigma X2 berapa, sigma X1, X2 berapa. Nah, sifatnya membantu. Nah, kalau kita anukan ini dapatnya, kita cari satu-satu membantu, kemudian masuk ke dalam rumus. Nah, maka akan dapat nilai A, B, C. Persamaannya ini jika R-nya itu. Nah, kalau ini memang langsung menggunakan rumus-rumus yang telah kita tetapkan. Kalau multival, tambah aja lagi.